Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, anak-anak semua yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Maka dengan diberikannya kita sehat, kita harus semangat dalam belajar, terutama belajar Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajari Al-Quran. Kalau kalian ingin menjadi orang yang sebaik-baiknya, orang yang paling baik, maka kita harus belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan belajar Al-Quran, kita nanti bisa mempunyai bekal ketika menghadapi yaumul qiyamah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Dengan bacaan Al-Quran nanti kita akan ditolong di hari kiamat, karena kita adalah sahabat Al-Quran. Makanya anak-anak semua dan hadirin semua, kita harus semangat dalam belajar Al-Quran. Baik itu belajar baca, belajar hafal, ataupun belajar memahami. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Ibarat HP, itu ada buku petunjuk bagaimana cara menggunakannya. Kalau orang beli HP tanpa tahu petunjuknya, itu akan bingung. Begitu pula kita hidup di dunia ini, ketika kita mempunyai petunjuknya, kita tidak akan tersesat. Tidak akan kita itu sampai melenceng kemana-mana. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar Quran, kita nanti bisa balas kebaikan kedua orang tua kita. Kita bayangkan, ketika kita kecil, orang tua kita senantiasa merawat kita, kemudian sampai kita besar, bisa dihitung. Misal ketika kita memberi upah pada orang tua kita, tidak usah banyak-banyak, misal sebulan itu 500.000, berarti 1 tahun sudah 6 juta. Itu baru biaya merawat, belum mengasih makan. Kalau kita dikasih makan oleh orang tua, dihitung 1 hari 30.000, maka 1 tahun itu sekitar 10 juta sekian, katakanlah 11 juta. Berarti 17 juta kita itu berhutang pada orang tua kita dalam setahun. Misal dalam waktu 10 tahun, anak-anak yang berumur 10 tahun, dikalikan saja, berarti 170 juta hutang kalian pada orang tua. Kira-kira kalau usia 10 tahun, bisa nggak mengganti 170 juta pada orang tua? Tentu tidak. Itu baru hitungan sampai 10 tahun. Belum ketika nanti ditambah dengan biaya sekolah, ditambah dengan membelikan baju dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa menghitung kebaikan orang tua kepada kita. Makanya anak-anak semua, bagaimana cara untuk bisa membalas kebaikan orang tua kita? Yaitu salah satunya dengan belajar Al-Quran. Kita belajar membaca, belajar menghafal, memahami. Sehingga ketika kita belajar, nanti Allah akan berikan, ketika kita di akhirat, kita diberikan mahkota yang terangnya lebih terang dari matahari. Itu akan kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Bayangkan, matahari itu
jaraknya sekian mil, jauh sekali, bisa menerangi bumi ini. Nah, ketika kita berikan mahkota pada orang tua kita, tentu orang tua kita besok di akhirat akan terkejut. Kenapa kami diberikan mahkota? Itu adalah suatu balas budi kita kepada orang tua kita nanti di akhirat. Tidak ada yang bisa membalas kebaikan orang tua. Dikisahkan pada suatu saat ada seorang sahabat menanyakan pada Rasulullah, apakah dengan saya menggendong orang tua saya kemudian tawaf menaiki Ka'bah, hutang budi saya sudah selesai? Ternyata tidak. Yang belum tergantikan adalah waktu menyusui. Makanya jasa pada orang tua kita itu luar biasa. Dengan belajar Al-Quran, kita akan bisa balas nanti di akhirat. Walaupun di dunia belum bisa kita balas, namun harapan kita nanti di akhirat kita bisa membalas kebaikan orang tua itu dengan kita berikan mahkota. Dengan kita berbuat baik, belajar Al-Quran, kita nanti bisa ajak orang tua kita bersama-sama di surga. Tentunya itu adalah suatu cita-cita, suatu harapan kita semua. Kita nanti sekeluarga dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak-anak semua kita harus semangat dalam belajar Al-Quran. Jangan sampai Quran hanya sebagai teman tidur. Quran ditaruh di kasur, kemudian ditaruh di rak. Namun Quran kita pelajari, kita baca, kita hafal, kemudian kita pahami, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang tidak tersesat di dunia dan akhirat. Anak-anak semua dan seluruh bapak ibu guru, banyak salah dari saya, mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.